Kita total sudah berapa kunjungan yang sudah kita bagikan? 1.960 kilo, Pak. Berarti hampir 2 ton ya, 2 ton. Oke, kita akan lihat makanan yang sudah saya mix. Ini anjing kucing ya? Ini kucing. Ini yang 150 kilo, yang ini sudah di-repack oleh tim ya. Jadi hari ini kita bawa 500 kilo ya. Nah ini makanan anjing nih. Kalau dilihat butirannya besar seperti ini biasanya makanan anjing. Biasa berarti dari SKP survei ke talent adopter. Berarti adalah kita. Karena memang perjanjian hati dulu, ayo cari tempat yang lebih besar agar mami bisa tolong yang lainnya, teman-temannya ya Joya. Saya minta tolong, mana tahu besok-besok saya pulang ke sorga duluan. Di sini banyak, dokter bantulah cari kawan-kawan adopsi mereka ya dok ya. Saya punya prinsip gini, mereka tidak minta saya ambil, saya sendiri yang terbuka hati membawa mereka. Halo sahabat The Cruz, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Nah pada kesempatan kali ini saya bersama tim The Cruz Community Batam ya. Kita hari ini rencananya akan mengadakan kunjungan ke shelter ataupun rumah singgah di beberapa titik di Batam. Dan rencananya kami akan membagikan makanan ya, baik makanan anjing ataupun makanan kucing di rumah singgah atau di shelter tersebut. Nah, pada kloter pertama kami ini sudah membagikan, kita total sudah berapa Bu Iwan yang sudah kita bagikan? Yang sudah terkumpul itu berapa Yang kilo sudah ya? terkumpul itu kisaran 1.960 kilo Pak. Berarti hampir 2 ton ya? Hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Memang kita ada 3 gelombang. Jadi ada gelombang pertama itu sudah dibagikan dengan tim The Cruz Community Batam. Nah, kloter yang kedua juga sudah kita kirimkan. Itu pembagiannya nanti bisa cerita Maiwan sebagai ketua timnya. Dan hari ini sekitar 500 kg ya. 500 kilo kita akan bagikan juga ke teman-teman sahabat The Cruz yang ada di Batam. Nah kemarin sistemnya gimana Bu Iwan dalam pembagian bantuan pet food di Batam yang kita salurkan? Terima kasih Pak. Sebelumnya kami menerima kisaran 600 ya Pak ya, 600 kilo. Itu terbagi di 3 tempat, di Bu Nur Cahaya sejumlah 32 kilo, di Ibu Eti sekitar 37 kilo ya Bu ya, sekitar 37 kilo. Jadi sisa di saya itu kita bagikan ke masing-masing CL yang membutuhkan. Jadi pembagiannya seperti ini. Untuk kucing, kapasitas kucing di bawah 8, kita pembagian itu satu kantong itu seberat 2 kilo. Jadi pembagian per 4 kantong. Jadi kalau di atas 10 kilo itu kita bagikan 8 sampai 10 kantong, Pak. Ya, berarti kalau kapasitas yang punya 10 ekor kasih berapa? Sekitar 20 kilo. 20 kilo 20 untuk kilo. yang punya 10 ekor. Kalau Ya. dia cuma 3-4 ekor? 3-4 ekor, jadi kita tekan karena kan di sini juga kita maunya merata ya Pak ya. Ya. Merata karena banyak sekali yang belum terjamah CL-CL Ya. di pulau-pulau, di Ya. pinggir-pinggir kota, karena Batam ini juga masih banyak sekali pelosok-pelosok Pak. Ya. Jadi itu ada yang kami tahan sebagian dan Oke. ada lagi sebagian yang kita bagikan di jalan untuk kucing-kucing yang terlantar. Oke. Informasi didapatkan lewat langsung kunjungan visit ke TKP dan juga lewat media sosial ya. Pak. Oke. Kemudian
tidak hanya cat lover ataupun kucing ya, anjing juga. Betul Pak. Anjing juga ya. Anjing juga kami cari informasi di beberapa sosial media, Ya. kemudian kami menjalin komunikasi via lintas komunitas kepada teman-teman dog lover. Kemudian kami juga survei ke lokasi, karena memang Batam ini, maaf sekali lagi, untuk survei juga tidak mudah Pak, karena sebagian masih untuk dikonsumsi. Untuk itu kami berharap The Cruise Community Batam dapat menjalin hubungan dengan beberapa komunitas yang akan memperkuat hukum perlindungan hewan di Kota Batam. Baik ya. Nah, di sini juga sudah hadir beberapa teman tim The Cruise Community Batam, dan ini Abah Ade sebagai ketuanya. Mungkin Abah Ade bisa memberikan satu pesan ataupun apa ke sahabat The Cruise tentang perihal kegiatan yang kita lakukan hari ini. Yang pastinya harapan kita sih kalau untuk kegiatan seperti ini kita bisa terus lanjut ya. Jadi kenapa kita membuat donasi seperti ini? Pastinya itu karena kepedulian kita, itu yang pertama. Karena kepedulian kita khususnya pada shelter-shelter mandiri, karena banyak yang memiliki shelter itu ternyata memang kita melihatnya mereka sanggup, tapi ternyata aktualnya pada masa-masa tertentu, misalnya paceklik begitu. Nah, jadi ketika masa paceklik itu yang harus kita cover. Jadi ya dengan membuat donasi seperti ini, kita harapkan nantinya shelter mandiri itu tetap akan berjalan. Jadi jangan sampai nantinya shelter mandiri itu nantinya jadinya malah kekurangan pakan. Itu yang sangat berbahaya. Apalagi di masa pandemi ini, di mana makanan kucing mungkin mahal, atau kan bagaimanapun juga kita harus tetap memberikan kucing itu makanan yang terbaik begitu. Jadi dengan adanya donasi ini kita harapkan kucing-kucing dan anjing-anjing yang akan kita berikan itu nantinya akan tetap terjaga, bisa survive gitu. Dan kedepannya mungkin kita akan merambah ke yang lebih luas ya Dok ya. Satu lagi nih Pak. Ya, silakan. Jadi ketika makanan ini sampai ke rumah-rumah, ke beberapa shelter, ke teman-teman saya yang membutuhkan, ketika dibuka ini ada keharuan saya Pak. Ya, apa itu? Jadi biasanya untuk memberi makanan yang harga 20.000 aja itu berat. Nah ternyata yang memang disumbangkan ini luar biasa Pak. Ini isinya Royal Canin bahkan ke atas. Jadi bunyinya saya itu gitu, kapan lagi makan enak ini gitu kan. Dan mereka itu Pak biasanya makannya banyak, kotorannya bau ya, makannya banyak, tidak kenyangnya. Ketika makanan ini dia sedikit, full, tampak full, tidur tenang, bulu bagus, kotorannya tidak bau Pak. Dan ini bukan 1-2 orang. Mungkin nanti akan saya kasih dokumentasinya Pak. Iya baik, iya. Ya jadi informasi saja bahwa makanan yang kita berikan ini kualitasnya premium ya. Memang beberapa bungkusnya memakai produk lain, tapi isinya sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita boleh sebutkan merek, saya bisa sebutkan yang kita mix itu sudah kita mix. Jadi dari merek Royal Canin, kemudian dari Iskan, Grand Free, kemudian dari Happy Cat, ya, ada Happy Dog juga, dan beberapa merek yang memang kualitasnya premium dan super premium seperti itu. Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau memang tanggapannya memberikan hasil yang positif ya. Dan semoga dengan adanya ini menambah kepedulian khususnya cat lover. Bukan hanya cat lover di Kota Batam, tapi orang-orang yang mungkin belum berkecimpung sebagai cat lover nantinya akan terinspirasi begitu. Karena bagaimanapun populasi kucing dan anjing itu semakin banyak. Terus bertambah. Terus bertambah. Jadi ya kita harus bisa membuat mereka survive. Ya baik, sekarang saya akan tanya ke orang lapangan yang membagikan dan orang yang menerima ya. Sini ada Bu Nur Cahaya dan Bu Eti, ada juga Malong sebagai orang lapangan yang turut membantu tim. Bagaimana tanggapannya si Malong dulu gimana? Alhamdulillah tanggapan mereka sih senang sekali gitu kan. Apalagi yang mereka belum pernah mencicipi makanan yang
premium gitu ya, Ada makanan nemu di jalan ya? Ada pernah kemarin dengar yang ngambil di jalan. Ada orang naruh gitu kan, dia ngambil gitu kan, kasihan yang di rumah belum pernah makan makanan seperti ini gitu. Nah, gitu sih yang terharu. Kemudian Bu Nur, Ya, gimana? saya pribadi sebagai penerima. Ya, ini rescuer mandiri beliau sama Bu Iya. Eti ya, kucingnya juga lumayan banyak. Saya shelter mandiri, di rumah ada 12 ekor Iya. yang saya kasih makan sendiri. Tapi memang betul ada waktunya kita pancaklik bahasanya. Jadi saya bersyukur untuk bantuannya Pak Dokter Iya, dan iya. Dekrus, dan itu sungguh membantu. Dan biasanya saya sanggupnya hanya Maxi terus terang. Oh, Oh, sebutkan mereknya. Hanya yang murah karena 12 ekor di Banyak, rumah. ya. Tapi bantuan dari Pak Dokter dan Dekrus itu sungguh kelasnya premium. Benar kata Mak Iwan, anak-anak tidurnya nyenyak, bulunya pun cantik, Gitu dan ya. pupnya nggak bau. Terima Oke. kasih Pak Dokter dan Iya. Dekrus. Kemarin dapat berapa Ibu? Saya 32 kilo 32 Pak, tapi kilo. saya sharing juga dengan tetangga. Yes, oke baik. Kemudian Bu Eti, berapa ekor di rumah? Kalau di rumah saya ada 28 ekor. 28 ekor. Kemarin Dan, dapat berapa? Kemarin dapat 37 kilo. 37 kilo. Dan alhamdulillah biasanya saya di rumah cuma pakai beauty Ya. yang lumayan juga harganya. Iya. Kebetulan Mhm. pas dapat yang ini, alhamdulillah anak-anak biasanya makan mukanya melas lagi, makan melas lagi. Ya ini saya kasih makan dengan Minta porsi lagi. yang sama. Udah kenyang. Mereka nggak minta lagi, Oh, tapi langsung tidur. Oh, Terus gitu biasanya bedanya. satu hari itu mereka bisa pup 2 atau 3 kali. Kali ini sekali. Alhamdulillah setelah ini pupnya dari pertama makan sampai besok pagi cuma sekali. Oh, berarti memang asupannya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar ya. Iya. Salah satu ciri-ciri makanan yang bagus adalah ketika makanan diberikan banyak masuk tapi sedikit yang keluar, seperti itu. Baik, sekarang kita ikuti perjalanan kami ke beberapa titik shelter yang ada di Batam, dan jangan lupa untuk subscribe, share, and like setelah komennya. Oke, kita akan lihat makanan yang sudah saya mix, kemudian dilakukan repacking ulang sama tim Dekrus Maiwan. Kita akan lihat di sebelah sana. Ya. Nah, ini makanan apa nih? Ini ada makanan Bu Iwan, ini makanan anjing kucing ya? Ini anjing kucing ya? kucing. Ini kucing. Ini 150 kilo, Pak. Ini yang 150 kilo, yang ini sudah di repack oleh tim ya. Ini satu plastik berapa kilo? 10 kilo, Pak. Satu plastik ada 10 kilo, dan ini kalau dilihat butirnya. Makanannya udah di mix ya, ada yang merek-merek premium semua ya. Baunya juga pasti nyengat. Saya rasa suka kucing ataupun anjing. Kemudian mana lagi? Nah, sebelah sana kita lihat ini banyak lagi. Jadi hari ini kita bawa 500 kilo ya. Nah, ini makanan anjing nih. Kalau dilihat butirannya besar seperti ini biasanya makanan anjing ya. Jadi kita hari ini ada ke tempat shelter anjing dan shelter kucingnya. Ini kucing pastinya. Kemudian sebelah sini juga ada. Ini banyak ya. Oh, enggak. Ya, jadi ini kisarannya 500 kilo akan kita bagikan. Sisanya nanti dibagikan melalui media sosial dengan menghubungi Ibu Mak Iwan sebagai ketua timnya ya. Oke. Baik, kita sekarang berada di Yayasan Sahabat Kucing Terlantar (SKT) atau yang biasa disebut CRT, Cat Rescue Team Batam ya, yang berada di sebelah sana. Ya. Ini kita berada di Tiban Cipta Lain. Kita akan bantu makanan kucing 100 kg ya. Oke, Bu, pagi Bu. Dok, selamat datang, Dok. Iya, iya, iya.
Ya, jadi ini makanan sebenarnya udah kita mix ya. Jadi ya biasanya kucing kan adaptasi ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kalau terjadi diare atau gitu ya. Tapi rata-rata yang sudah. Itu gimana kemarin diare nggak kucingnya? Alhamdulillah nggak Nggak ada. ya? Sih di rumah udah coba Oh, nggak juga ibu ya? yang dari beberapa nih udah orang dapat yang di atas kemarin ya. Nggak ada diare ya? Alhamdulillah. 2016 ya. 2016 dibuat yayasan. Kita bentuk yayasan biar lebih Ilegalnya jelas ya. jelas. Benar. Soalnya masalahnya kan biasanya kalau komunitas, apalagi masalah dana ya, itu pasti masalahnya ribet. Itu kalau ada legalitas hukumnya, pasti jadi masalah biasanya ke depannya ya. Makanya paling Riskan sih, masalah riskan uang. masalah uang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Udah yayasan kita udah lebih Lebih dipercaya, arah. pasti dipercaya. Kedepannya sebenarnya harapannya mau seperti apa? SKT ini mau dibawa kemana? Maksudnya punya nggak impian bahwa kita tuh pengen SKT punya ruko sendiri, tidak menyewa. Karena kan nyewa kan pasti mahal ya. Ini kan nyari dananya saya juga udah ngeliat. Saya pengen banget gitu ya, Punya gitu ruko ya. sendiri ya, punya tempat sendiri, bukan ruko, punya tempat sendiri. Tempat sendiri lah. Jadi tidak menyewa. Betul. Terus pengen juga punya rumah sakit sewaan. Punya apa? Rumah sakit sewaan. Punya rumah sakit apa? Itu jauh. Luar biasa, luar biasa. Itu Tapi mimpi nggak yang apa-apa. jangka panjang pokoknya. Itu impian keputusan Dia dari lagi kita. dia. Iya. Yang penting sih pengennya ya, Punya tempat ada sendiri ya. regenerasi. Terima kasih ya. Regenerasi. Ibu-ibu Punya donatur tetap ya kan. susah ya ininya ya. Iya. Dari sumber daya manusia memang Iya susah. susah, itu yang paling susah. Yang digaji aja susah bu saya nyari. Ah, Apalagi itu nggak di- Iya. Regenerasinya. apalagi yang benar-benar paling sosial. susah. Syaratnya kalau misalnya mau adopsi itu seperti apa? Ada syarat tertentu atau apa? Kita survei dulu. Berarti dari SKP survei ke calon adopter. Ah. Setelah disurvei, Survei nanti Wawancara mungkin ya? biasalah ada pembicaraan cara dia merawat kucing atau udah biasa baru nanti Kita kasih edukasi dikit lagi. edukasi. ya kita kasih kadang kita kalau lepas yang udah steril atau Oh berarti begini. kita, berarti SKT ini mengadopsikan yang sudah steril Iya. ya? Sudah steril dulu atau dikebiri dulu baru dikasih ke dokter. Nanti syaratnya masih di steril dulu. ya kami yang steril Oh dari yayasan ya, itu. yayasan yang steril biasanya sih ada donasi Iya iya. steril berdiri nanti kami lepas nanti ada perjanjian setiap saat kami kalau mau berkunjung Berkunjung. atau lewat video. Oke. Itu perjanjian hitam di atas putih atau hanya lisan? Enggak, lisan Lisan aja. saja. Belum ada Sementara ini masih lisan ada sih. lisan ya. Populasinya berapa nih? Bu? Ke 27 cuman ada yang main sih tadi. Oh ada di luar. Ada yang udah bandel dok, udah pernah main. Pokoknya yang udah steril atau kebiri boleh main keluar tapi nanti masuk lagi. Kita harus kasih satu ini cuma 30 kita ambil karena kita memang benar-benar harus kasih yang terbaik buat mereka. Jadi kita nggak mau ngelebihin 30 kapasitas kita karena kalau misalkan lebih dari Over, itu malah jadi- karena cat sitter cuma satu gitu Oh, kan, gitu. belum yang sakit, belum yang Itu ini juga udah- gitu. Jadi udah 30 capek banget, ini memang pasti. udah kuotanya kita. Kalau sekarang bulan ini kita udah berapa kali overadopt jadi udah Udah berkurang ya. setiap 1 bulan kita dapat ini ya Bu ya, Biasanya berapa orang mbak? Satu bulan itu ada berapa? yang mau di overadopt ya. Iya. Kalau itu kan tergantung yang udah di Tapi steril setiap- dulu tapi dan setiap bulan ada. setiap bulan ada Ada ya? 2 minimal 2. Dan keberlangsungan hidup mereka? Ya karena kita terjamin. posting kita minta update terus sama yang ini. Karena kita juga kasih sama orang yang benar kita kenal dan kita udah tahu juga. Misalkan mereka sering ikut kegiatan CRT, kita udah percaya di rumahnya mungkin cuma ada 1 atau 2, jadi nggak terlalu banyak kan, jadi kita bisa percaya sama dia kayak gitu. Coba didengarkan, nanti mbaknya, coba saya pengen tahu proses rescue itu sebenarnya seperti apa ya yang SKT alamin, biar nanti teman-teman di luar sana bisa tahu bahwa pemahaman rescue itu bukan apa istilahnya menumpukan kucing tuh menampung kucing banyak gitu, bukan seperti itu, tapi ada tahapan proses yang masih dilalui. Bisa dijelaskan nggak awal gimana prosesnya? Oke, pertama kalau misalkan untuk kita rescue kucing itu pasti yang pelapor harus posting dulu di FB Cat Rescue Tim Batam. Oke. Setelah itu kita rundingin dulu ke pengurus. Ini kasusnya urgent atau tidak, masih bisa diurusin sama yang pelapor atau tidak.
Ya, diseleksi karena lagi, iya karena kita di sini cat rescue tim Batam, tapi kita lebih mementingkan kalau yang sehat kita Urgent. tidak rescue, karena kita mementingkan yang urgent. Misalkan seperti dia korban tabrak lari, rahangnya seperti apa, yang kayak gitu. Ya. Kita diskusiin dulu ke pengurus, ini gimana, bisa nggak kita handle, bisa nggak kita bantu untuk open donasi. Nah, kita tanya lagi sama pelapornya, pelapor bisa bantu apa? Bantu rawat kah, bantu biaya sedikit kah, atau bagaimana, seperti itu. Karena jujur aja kita sebenarnya nggak bisa maksudnya mengambil alih ke kita semua gitu, karena pelapor juga harus ada tanggung jawabnya gitu atas laporannya dia. Nah, setelah itu misalkan founder atau pengurus sudah bilang oke nih kasus kita ambil, oke kita langsung suruh pelapor bawa ke klinik. Kita bawa ke klinik untuk dicek, kita tanya sama dokternya ini keadaannya gimana, harus operasi kah, rawat inap kah, atau bisa dibawa pulang rawat jalan seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita update ke Facebook, yang update adminnya untuk open donasi. Bagaimana keadaan kucing ini, nemunya di mana, kondisinya seperti apa, treatment apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, itu kita update. Baru kita open donasi, sertakan untuk rekeningnya. Setelah itu nanti baru kita update lagi seminggu ya Bu ya. Biasanya itu kita bawa ke klinik lagi, nanti kita update lagi bagaimana kayak gitu. Untuk donasinya juga kita update lagi. Segini yang udah masuk, kebutuhannya sebesar segini kayak gitu sih. Jadi yang benar-benar yang kita ambil itu kasus yang urgent, karena ada juga orang yang nemu kucing sehat karena dia cuma nggak tega di luar. Tolong dong ambil gitu. Itu nggak bisa ya? Iya, sedangkan di sini tuh Beda yang ya? ini semua kayak gitu. Jadi itu sih pemahaman yang harus diiniin sama pelapor-pelapor. Ada yang sakit seperti di matanya, Iya. kita ajarkan. Caranya. Kita ajarin. Jadi ini ya, Ada yang murah dikit, nanggapinnya kayak yang bohong. Oke, katakanlah hewan yang di rescue survive gitu ya. Iya. Iya. Setelah survive itu dari klinik dirawat terus pindah ke sini dirawat. Setelah itu Setelah itu ya cari dokter. kalau Atau di steril ke bini orangnya dulu. yang merawat, kita Oh, balikin ke orangnya. kita terus kalau ada dia pelapor yang mau dia yang rawat, kita terus nih ini dia Mereka. tanya update terus ini gimana Bu, udah sehat, saya lepas ya boleh, tapi terus ya jadi dia punya tapi stray lah. Jadi kita ada komunikasi juga sama pelapor. Pelapor bisanya bantu gimana? Misalkan dia bisa bantu rawat, ataukah dia mau distraikan di dekat dia, atau masalah dana juga dia bisa bantu, seperti itu kan kita komunikasi ya sama pelapor. Nah jadi kalau misalkan dia udah sehat, kita tanya sama pelapor, Mbak mau rawat atau Mbak mau straikan? Misalkan, oh Bu kalau stres saya takut nggak bisa, oke kita bantu cari dokternya gitu. Tapi sebelum itu kita harus benerin dulu dia bener-bener fit, oke, dan Sehat, harus udah steril juga kayak gitu. Setelah steril baru di Operator. Nah kalau yang nggak ada pemilik, kita berapa kali atau apa, nah itu kita yang tanggung jawab ini, CFT ya. Nah, itu sampai dia bisa jalan, apa semua sampai steril, jadi baru operator. Jadi itu proses saya teman-teman, jadi tidak sekedar mengambil kemudian lepas tanggung jawab itu tidak. Jadi banyak proses yang memang harus diseleksi dan dipertanggungjawabkan ya. Iya. Lumayan berat jadi. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Belum lagi dari masa penyembuhan dia ada sakit, kita harus bawa ke dokter lagi, biaya lagi kayak gitu kan. Jadi memang harus dipertimbangin. Jadi kalau misalkan kita lagi banyak kasus, ini ada nih kasus masuk, Benar. kita memang harus tega Benar. gitu. Daripada nanti yang di sini malah jadi nggak benar kayak gitu. Iya, iya. Kadang itu yang nggak dimengerti. Iya, orang nggak ngerti. Jadi ada kapasitas sumber daya manusia juga yang mesti dipertimbangkan ya. Oke, good sih bagus. Bu Iwan? Seperti kata-kata itu tuh, tolong di situ, Yayasan Sahabat Yayasan Sahabat Kucing Terlantar. Nah, ya benar nih. Ini maksudnya punya arti filosofi apa nih? Jadi ini pesan saya sih ya Kak, pesan saya teman-teman itu kan ada kata sahabat tuh, daripada memecah mendingan kita bersatu, iya kan, bersatu. Jadi satu-satu kita cover, jangan memecah jadi bingung, karena untuk satu kucing aja perjalanannya tuh cukup panjang ya, cukup panjang. Di Batam ada yayasan kucing terlantar, kenapa kita nggak saling dukung? Saling dukung. Dan sudah ada legalitasnya. Betul, Jelas, Pak, jelas. betul. Selama ini kan kadang-kadang saya perhatikan ini CRT ini ditekan. Nanti ketika tidak diambil kasus, mereka mulai seperti itu. Ini dulu baru. Nah sekali lagi nih teman-teman saya tekankan bahwasannya Curhat ya, Bu. bersama kita bisa. Iya, Nah, iya. bersama kita mari kita bersatu seperti itu kan. Betul. Itu aja sih pesan saya.
Oh, diamputasi. Dikaretin sama orang. Ya, kalau dikaretin kenapa? Nggak ngerti, ini dikaretin semua sama orang sampai tulangnya tuh kelihatan banget. Jadi memang sampai busuk kan, sampai pangkalnya ini, jadi memang harus ini diamputasi. Yang ini tinggal 2 kakinya. Hah? Depan sama belakang itu diamputasi juga. Tinggal 2? Iya. Oh iya, kiri kanan ya. Iya, di kanan belakang. Kalau yang ini dari bengkok. Yang itu. Disiram sama orang air panas. Alhamdulillah ya, kami dan tim sudah sampai di Yayasan Sahabat Kucing Terlantar. Ini yayasan satu-satunya di Batam yang memang di bawah naungan resmi. Kemudian kita lihat kegiatannya memang luar biasa, kepeduliannya terhadap sesama makhluk ini ya. Terus tim-timnya ini yang di sebelah saya ini, Bu Yeni ini perlu dijadiin panutan, luar biasa kepeduliannya terhadap hewan, patut kita contoh. Kami minta maaf ya Bu Yeni, mungkin terkendala waktu, apalagi pandemi ini baru nyampe. Sebenarnya masih lagi ada yang akan kami sampaikan, masih tertunda ini. Itu aja sih Bu Yeni ya. Betul-betul luar biasa ini yayasan. Terima kasih juga kami sebagai salah satu founder mengucapkan atas kunjungan di Cross serta Dr. Ferry ke rumah. Beginilah keadaan kita. Semoga silaturahmi hari ini tidak untuk yang terakhir, walaupun yang pertama. Kami tunggu kunjungan berikutnya, baik secara personal maupun tim hebat. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, berkah, murah rezeki. Ditunggu lagi kunjungan berikutnya. Terima kasih. Ciati. Ciati adalah Kita. Sekarang kita lanjut ke starter berikutnya. Ikuti terus perjalanan kami ya. Oke, kita sampai di satu shelter lagi ya, rescuer mandiri. Ini ada anjing dan ada kucing. Bagaimana kondisinya? Ikutin perjalanan saya ya. Berapa ekor ibu di sini? Itu 6 ekor bersaudara dok. Anjingnya? Kami kan rescue dari Paris sana. Oke. Dia kan masih umur 3 minggu, masih kecil monet gitu kan. Mungkin dia beranak terus ketinggal induknya. Kucingnya berapa? Kucing ada 38, nambah 3 semalam. 38 dapat dari mana aja? Dapatnya dari mana? Itu ada CL, dia sudah overload. Terus mereka nggak keurus gitunya, sakit parah, jadi semalam kami larikan dulu lah ke klinik. Mana anjing mana kucing nih ya? Aduh. Kucing semua ya? Oke. Jadi Bu, nih ada kucing, kita kasih 50 kilo. Oke. Untuk anjing kita kasih 100 kilo ya. Jadi totalnya 150 kilo. Dan ini makanannya memang dia premium. Jadi udah dicampur semua. Jadi kalau nanti ada sedikit diare bisa adaptasi kan ya. Oh iya. Jadi bisa dipahami ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Ferry, semoga berkah, dilancarkan selalu klinik dan segala usahanya ya. Sukses semuanya. Dan kita masuk ke dalam lihat ya populasinya ya. Ini soalnya sengaja memang di caterum. Oh, ada caterum. Iya, ini ada caterum. Wow, banyak. Banyak banget di Lampu. dalam. Tuh
silakan di itu. Sini nanti. Jadi berapa ekor di sini? Ini yang di sini ada. Nanti pada keluar lagi dia. Iya. Susah nanti. Demo. Jadi Bu Sariri tinggal bersama mereka ya? Iya, enggak Ibu ada tinggal di sini? anak-anak di dalam. Bersama anak. Oh, Iya, ibu ada tinggal di 4 sini. orang, ya. Kenapa? Nah, ini ini nakal, ini betina, Ini takutnya jaga ini. kecolongan dok. Oh, hamil Soalnya nih. dia takut hamil. Iya. Jadi terpaksa dipisah dulu Soalnya gitu kan kan. satu darah kan ya? Iya, satu Keluarga darah. kan. Kucingnya dari rescue semua berarti nih Bu ya? Ini semua rescue dok. Nah, terus mereka juga kitten ini asli, mereka tidak ada yang anak beranak gitu. Kan kadang ada yang mereka anak beranak ya kan. Misalkan rescue nih, nggak sempat steril, akhirnya mereka kebobolan hamil kan, anak beranak kan. Kali ini tidak, ini semua mereka rescue. Jadi di dalam nggak ada yang beranak. Ada juga yang buang ke sini. Nah, depan juga rumah gitu pernah biasanya. dong di belakang Pernah. satu kotak gini kan. Anaknya lebih kecil dari ini sudah dikerubutin semut. Allah, kasihan. Dibekalinnya itu paha ayam. Otomatis kan semut merah dateng kan. Iya. Pas saya buka jam 11 siang kan jarang ke belakang. Saya tengok, ih anaknya udah dikerubutin semut, ya Tuhan. Terima kasih ya kadonya, kata saya, udah gitu aja lah. Pasti gimana? Iya, ada tuh si Raju mana ya? Itu kalau diraju dilempar di depan rumah sini. Gitu. Iya. Jadi dokter mau tengok guguknya ya? Ya, Ayo kita ke lihat. samping. Terlihat guguknya ada berapa ekor tuh? 6 ya? Kenapa mereka jawab, dok? Kemarin ya? Alright. Ini namanya tuh. Dia penakut nih, penakut. Soalnya nggak pernah sendiri. Trauma ya? Trauma dia ya? Dokter, silakan dokter. Yaudah nggak apa-apa. Takut. Trauma kayaknya ya? Bapaknya nggak? Yang itu? Yang belakang? Ada beradik semua ini. Saudara. Semua saudara? Iya. Sama yang di sana juga? Yang di dalam itu sudah? Kita berenam, jumpa di parit itu tuh. Iya bagus. Yang mana? Mengkilat semua? Iya. Soalnya 1 minggu sekali mandi. Iya, mereka mandi. Makanya seperti ini. Ini kemarin yang paling parah dok, kena parpo. Paling parah parpo ini kemarin. Baru survive. Tumang. Nggak dicari calon dokter. Aduh, kan udah terlalu sayang dok. Oke. Ini sudah ada pemiliknya dok. Oh, ini pemiliknya? Yang ini punya dedinya. Oh, Ini punya maminya. oh gitu. Yang ini punya anak nomor 2. Nomor 2. Yang hitam itu namanya Rocky, punya Kak Diana, anak nomor 1. Yang di dalam mana patah ya? Mana? Bunyi. Ada satu di bawah. Oh, itu patah yang punya akun Dimensis. Di lapak. Oke. Oke, bisik. No. Lurus semua ya. Lurus semua sama orang dari kecil. Dari kecil. Ini Luar biasa. cuma Saya kenal pertama kali dengan dia, kami berdua jalannya di dulu bawah. kami satu perjuangan dok. Cuma Ma Eti menghilang di telan alam. Udah lama ya. Kemana? Tinggal di sini udah berapa lama? Kalau di sini sudah mau 3 tahunan. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Sejak pertama tinggal udah ada rescue-nya belum? Dulu masih Belum, 9, masih sedikit. masih zamannya Holly di sini ya. Kalau Holly belum di PKJ, masih sedikit dulu, masih 9 dok. Pas kesini karena banyak tempat gitu kan, jadi kami rasa udah ada tempat gitu kan. Karena memang perjanjian hati dulu, ayo cari tempat yang lebih besar agar mami nih bisa nolong yang lainnya. Lebih banyak. Teman-temanmu ya Joya gitu. Nah, berjanji sama Joya kan seperti itu.
nanti takut nangis lagi kalau ngomongin si Joya. Tapi suami 8 tahun setengah. Suami dukung ya. Alhamdulillah dukung. Nanti keluarga juga dukung. Anak-anaknya juga sayang sama hewan jadinya ya. Mereka Oh, ya, kalau masuk sini dong nggak boleh keluar. Walaupun cuma dititipin. Iya. Gitu. jangan harap bisa keluar Jadi lagi. kasih dia anaknya, udah kita hilang kucingnya. Yang anaknya nggak boleh lagi. Raju, jangan jauh-jauh ya Raju. Luar biasa. Banyak yang kecil juga ya. Iya ini Banyak kita. ada 9 sama semalam nambah 3 jadi 12 lah. Itu 3 dari mana? Datang sendiri apa? kan kami dihubungin dengan CL itu ada 25 ekor. Waduh. Orangnya mau pulang kampung. Hmm. Terus kitten ini dalam keadaan seperti itu sakit, jadi dia tidak bisa merawatnya karena kan tiap hari kerja. Tuh, sambil habiskan kontrak sebelum pulang kampung gitu kan, ya sudah akhirnya kami angkut saja ke sini. Semalam jemput sama Cece Dewi juga kan. Jadi kami sekarang jalan sama Cece Dewi karena nggak ada kendaraan ini. Kadang kalau mau rescue gitu kan, kalau nggak ada kendaraan tunggu Cece Dewi dulu jemput. Dulu kan, Mak, jalan kita. Ayo. Ini Milky di belakang KFC Botania, baru 1 minggu yang lalu. Jadi sejauh ini Ibu makanan gitu dari mana? Dapatnya ada donasi tetap atau gimana? Membiayai seluruhnya ini? Nggak ada. Pribadi? Iya, pribadi. Pribadi. Cuma baru-baru ini dalam 1 tahun ini ya Cece Dewi kalau pas ada lebih baru kesini kasih gitu, kayak beras atau makanan gitu berbagi. Cuma selama ini ya sendiri aja dari suami gitu. Dari suami. Suami kerja apa? Di kerja biasa dia cleaning service. Oh, luar biasa. Cleaning service di seberang. Anaknya 4 ya, putra-putrinya 4. Suaminya bekerja, bisa selama ini mandiri berarti Bu ya. Iya, Mandiri menghidupi hewan-hewan yang memang butuh pertolongan seperti itu ya. Luar biasa sekali. Oke, untuk teman-teman kalau misalkan mau membantu boleh nanti ya. Istana Mencis. Istana namanya Istana Mencis. Ya, Istana Mencis. Apa itu artinya? Mencis itu apa? Mencis itu marga dari suami. Oh, marga suami. Ya, marga dari suami. Kan di Inggris kan ada istananya tuh, Istana Mencis khusus kan. Nah, jadi kami buatkan istana untuk mereka. Ya, mudah-mudahan ada istana betulan kan. Harapannya apa Bu sebenarnya? Apa yang mau dikejar? Ya, Apa yang saya kejar ya ini aja Dok, istana untuk mereka, itu aja. Kehidupan yang layak buat mereka. Iya, kehidupan yang layak untuk mereka, terus tempat yang tetap untuk mereka. Kalau seperti ini kan kita cukup juga kan Dok. Ya. Apalagi di dekat pemukiman ya. Iya. Takutnya ada yang takutnya juga warga, terus kasihan kan mereka di dalam terus. Terus setelah itu kan kita kan statusnya sewa. Belum permanen ya. Ya, kita kalau permanen gitu kan nggak masalah. Kalau sewa gini, nanti suatu hari sudah tidak dikehendaki, kontrak sudah habis ya kan. Nah itu bingung. Gimana sedangkan anak sudah banyak. Iya. Ini aja sudah 39 sama 6. Sudah berapa? Udah mau 50-an. Sendiri ya Bu ya? Iya, Ngurus. sendiri, semua sendiri. Sendiri. Oh, itu Ibu start dari jam berapa? Kalau ngurus begini banyak? Kita cincai kok Dok, karena kan tempatnya sedikit gitu kan. Jam 6 kita bangun, pukul 9 sudah selesai semua. 3 jam? Iya. Oh, 3 jam. Lumayan, jadi jam sore lanjut lagi. Sore baru start pukul 4 sampai pukul 6. Kita start sampai pukul 6, baru nanti malam sekedar checking aja mereka di dalam gitu kan. Non. Artinya kan Ibu mesti berbagi ya, ngurus anak, ngurus suami. Iya, kalau nanti suami udah datang baru memang ngurus suami semua gitu kan. Tapi kalau sementara ini kan memang lagi masih di lockdown. Jadi udah 1 tahun ini fokusnya ke anak-anak. Iya, yang di sini kan. Ya semuanya memang mau gimana lagi. Sudah jatuh cinta Dok sama mereka. Iya. Pakai hati soalnya. Iya. Ini malah di bak sampah ini. 2 minggu yang lalu. Jauh banget ya. Iya, di pembuangan sampah. Pukul 11 diantar sama Grab. Dia telepon. Ibu dalam menerima yang rescue, Ya. itu langsung terima apa nggak ada dediki segala macam, langsung terima aja gitu? Apa ada syarat khususnya nggak? Enggak. Terima aja gitu? Iya. Ya?
terima aja. Berarti nanti Ibu dengan kondisi seperti ini kapasitasnya berapa sanggup? Atau mau tampung sebanyak-banyaknya atau gimana? Enggak dok, soalnya kan mereka datang dan pergi dok. Oh datang dan pergi? Maksudnya Iya, pergi ini? datang dan pergi seperti misalkan nih dalam minggu ini, tahu-tahu mereka rim 3 ekor, ya kan? Rim 3 ekor. Nah seperti yang 3 itu pun saya nggak jamin juga walaupun sudah Berusaha, ditangani kan gitu kan, sudah kita usahakan dengan obat-obatan, tapi kan kita Iya. makanya sering bilang sama Cece Dewi, sepertinya setiap minggu ini kita harus ada setoran ke surga ya Kak Ayace gitu. Memang itu setiap minggu ada. Setiap minggu Satu ada? atau 2 itu harus ada mereka yang pergi. Tapi kalau yang di over adopt ada juga? Enggak? Ibu nggak buka over adopt? Nggak berani dok. Nggak beraninya kenapa? Apa belum percaya sama orang gitu ya? Mungkin orang Iya. belum bisa betul merawat merawatnya Merawat sesuai dengan mereka. ibu gitu Iya, ya? soalnya saya kalau urusan kucing memang cerewet. Cerewet. Kucing itu harus seperti ini, Benar. harus seperti ini gitu kan. Jadi Cerewet. nggak berani ngelepas ke orang lain ya? Masih Iya. belum percaya lah istilahnya. Masih belum percaya. Makanya kalau sudah masuk ke sini ya Udah hanya di sini aja aja. mereka lah yang memisahkan. Nggak keluar lagi. Jadi kapasitasnya ibu nggak Sebenarnya sih mau limit, cuma gimana dok, setiap keluar ketemu lagi, keluar ketemu lagi. jadi ya kalau kan, Dok? keluar ambil gitu? Karena Atau gimana? tergantung kondisinya dok. Kalau mereka kondisinya parah, Oh. seperti kasus 3 hari yang lalu, itu mereka panglu, calici, terus perutnya juga kena apa itu dok, HIV. itu ya. HIV, Iya. peritonitis, ah. Pokoknya 3 penyakit dia borong. Mau nggak mau, walaupun mereka kondisinya sudah dewasa, ya saya harus bawa juga. Nggak mungkin mereka rip di pasar ya kan? Iya sih. Terus ibu nanti nguburnya gimana? Ada di samping yang tadi. Oh itu penguburan. Itu di lahan itu memang masih banyak. Makanya sama Cici Dewi bilang, tenang aja Ce, lahan masih muat kok untuk 300 lagi. Ada aja kan. Ya habis gimana? Mereka kita rescue cuma absen aja dok. Kadang kalau yang udah parah kan mereka absen aja. Nyampe rumah cuma 2-3 hari numpang bubuk, numpang makan, udah meninggal gitu kan, say goodbye udah. Mau gimana lagi? Kita sudah lakukan yang best kan. Itu yang Ros itu dulu masa umur 2 bulan. 2 bulan dari rumah saya udah berdoa dok, mudah-mudahan nggak ketemu kitten. Ya, ternyata Berangkat ke Botania kan, rupanya anak-anak lagi main odong-odong, miau, waduh fobia nih, miau katanya, wah fobia nih gitu kan, rupanya ekor dia yang keluar dari dalam odong-odong. Ya sudah lah, dibawa juga. ya, ibu suka dukanya merescue apa nih? Sukanya apa? Kalau sukanya apa ya? Latar belakangnya karena yang kucing itu, yang dulu itu, Iya, Joya. sehingga membuat ibu pengen menolong teman-teman Joya yang lainnya. Iya, karena Joya itu kan Itu jadi udah janji ibu ya? terinspirasi, Udah sudah janji janji ibu. hati ya Janji hati terhadap ya. Joya. Ini menarik nih, ini ada janji hati, ini menarik ini bagi saya. Iya, janji hati gitu kan, janji hati. Janji hati terhadap Joya bahwa karena rasa bersalah terhadap Joya gitu kan, benar telah meninggalkan dia pulang kampung hingga dia terlantar. Makanya setiap melihat yang terlantar itu harus saya selamatkan. Apalagi orang-orang itu yang pulang kampung, saya mau pulang kampung, Nah, itu tiba-tiba kucingnya dibuang gitu kan, itu teringat diri sendiri gitu loh. Oh berarti Joya dulu seperti ini ya, itu berkeliaran tanpa makan, terus tanpa ada orang yang kenal gitu kan, makanya dia sampai sakit kayak gitu loh. Terus ya sudahlah, Mami berusaha yang best untuk selamatkan teman-teman kamu ya Joya. Dulu waktu masih di Bengkong sering setiap hari Jumat berkunjung ke makamnya Joya gitu kan. Oh gitu. Ya. Cuma ya karena kondisi sekarang kan udah jauh. Itu kejadian berapa tahun yang lalu? Waktu itu 2017 kalau tak salah dok. Oh baru ya, 3 Ya. tahunnya. 2017. Nah, itu alasannya ibu jadi menolong teman-teman Joya yang terlantar yang lainnya. Basic ini kuat sekali berarti. Dukanya apa? 8 tahun setengah loh dok saya Merasakan merawat Joya itu 8 Oh, tahun setengah 8 tahun loh. setengah. Oh Joya. Joya itu 8 tahun setengah waktu dibawa ke dokter, ke klinik dokter itu umurnya sudah 8 tahun setengah. Makanya Sudah jika tua dia ya. tidak tahan itu wajar karena dia udah Umurnya umur ya sudah dok tua, ya. iya. Kan dokter kemarin udah bilang memang udah umur ini kak gitu kan. Kalau manusia udah 80-an lah kata dok. Seperti itu. Makanya ya sudah
memang sudah takdirnya dia untuk pergi. Dukanya apa? Atau karena meninggal ya mungkin dukanya ya? Lebih ke arah situ ya? Dukanya sih sebenarnya lebih sedikit dari dukanya gitu ya. Kalau mau diambil sih gitu dok. Lebih banyak sukanya ya? Lebih banyak Kepuasan sukanya hati gitu ya kan. Apalagi kalau mereka lihat udah sehat, dan kayaknya sakit puas sehat. banget gitu. Udah Tapi yang berasa lebih merawat. parah dok, ada dukanya parah gitu ya. Parah dukanya gini. Misalkan ada 6 nih yang sakit. 3 itu sehat, 3 rib. Jadi saya harus gimana gitu? Harus bahagia atau harus nangis? Gitu. Berat ya? Ah itu dukanya dok, ya kan? Di situ makanya dilemanya ini harus kenapa harus ada korban untuk kalian sembuh gitu kan? Benar. Seperti itu. Berarti kucing ya tingkat ketahanannya beda sama anjing. Iya. Gampang sekali dia, lagi virusnya juga nyebarnya cepat sekali dia. Terus kalau ada virus gitu ibu pisahinnya gimana? Ini rata-rata udah divaksin? Ini mereka sudah vaksin. Divaksin Ya, ya, sudah divaksin. sehingga aman buat yang lain kalau ada rescue yang masuk mungkin ya. Iya. Oke. Sekarang memang untuk kitten sengaja di Istana Mensis ini harus diutamakan vaksin karena pengalaman yang sebelumnya kan tidak bisa bertahan, mereka kasihan juga. Belajar dari pengalaman dulu ya. Iya. Bu Yuan, tanggapan atau pertanyaan? Mumpung ketemu Mak Iwan soalnya jarang-jarang nih. Umur 15 tahun di Batam baru hari ini ketemu. Kalau di Facebook kan so iya saja kan Mak. Iya. So kenal gitu kan. Oke, Ya, alhamdulillah ya. Udah sampai di Istana Manis ya. Istana Mazis. Nezis. Informasi dari Bu Eti ya Bu ya, jadi memang kebetulan kemarin itu 3 turun bantuan ya. Itu totalnya itu 1.960 kilo Bu. Banyak untuk makanan anjing dan kucing. Sementara untuk makanan kucing kita sudah daftar antri, stok sudah 0%. Ya alhamdulillah itu untuk shelter dapat, untuk teman-teman ya shelter mandiri, untuk teman-teman saya yang memang ya butuh bantuan apalagi masa pandemi ini ya Bu ya. Makanya begitu dapat informasi Bu Eti tolonglah dicek Bu gitu kan. Alhamdulillah ini rezeki dari beliau mudah-mudahan jadi ladang amal untuk beliau dan keluarga, semoga panjang umur ya Pak ya, sehat. Saya jujur berdiri di atas lintas komunitas ini saya sangat-sangat sangat terharu ya Bu ya. Saya pikir tuh Pak bantuannya cuma 100 kilo, 200 kilo seperti itu Pak. Ya kenyataannya kan kami ini rumah lebur satu rumah Pak untuk rumah 2. Satu rumah lebur memang dikosongkan satu rumah masuk semua barang. Jadi memang pelan-pelan kita lakukan. Alhamdulillah responnya tuh luar biasa. Kita paham karena kami pun terdampak Bu. Kami pun terdampak. Sangat-sangat terdampak. Mudah-mudahan Bu ini ada bantuan pakan kucing premium itu 50 kilo ya Bu ya. Kemudian pakan anjing lagi itu 100 kilo, ada yang anjing kecil, anjing besar. Ya. Tunai saya serahkan ke sini ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi memperpanjang silaturahmi kita Bu. Mudah-mudahan Ibu juga luar biasa berkesempatan di tempat ini. Saya pribadi mewakili teman-teman, terima kasih Pak, memang ini sangat luar biasa ngebantu kami seluruh CL ya, sangat-sangat ya, demi Allah kami merasa terbantu. Terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry, dari anak-anak Istana Mensis mendoakan Pak Ferry dan semuanya kru yang ikut sekarang disukseskan usahanya, dilancarkan segala rencananya, berjaya selalu ya dokter ya. Amin ya Allah. Berkah selalu rezekinya. Tidak nyangka dokter Ferry bisa turun ke sini. Ya Tuhan, rasanya mimpi gitu loh. Iya, karena pertama kali dapatnya di Google. Ya. Dari Google, gara-gara Joya. Itu gara-gara Joya ketemu dokter Ferry, dan gara-gara Joya juga ketemu dokter Ferry lagi di sini. Ini beliau rajin Bu, kadang-kadang ke pulau.
ke pulau, ke pesisir tuh. Iya, memang sering juga saya follow up kan dokter. Cuma kemarin itu kan ada program penyuntikan, kemudian obat cacing. Nah itu jadi memakan waktu lama Bu. Kita nggak terkejar nih nanti. Kalaupun misalnya ada penyuntikan atau pemeriksaan nanti cuma satu tempat. Susahnya seperti itu kalau kunjungan seperti ini kan. Kalau di pulau itu kan kemarin tangkap lepas kayak begitu. Nah, sama ini nih Bu, kalau memang ada teman-teman dog lover yang membutuhkan pakan, sekali lagi yang betul-betul sangat membutuhkan, di saya itu masih ada Bu. Ready stock yang sudah di-pack itu sekitar 300 kilo. Yang belum di-pack masih. Mudah-mudahan ya teman-teman dog lover hubungi saya di akun Iwan Ridwan. Ya, mungkin itu sahabat The Cruz, sedikit sekilas tentang istana Menzies ya. Jadi mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Amin. Kemudian kedepannya juga bisa menginspirasi teman-teman di channel saya, bisa menjadikan sumber inspirasi, agar bisa membantu teman-teman dog lover atau cat lover di daerahnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke salah satu shelter lagi. Ini populasinya lumayan banyak juga. Bagaimana kondisinya? Segera kita ikuti perjalanan berikut ini. Kita udah sampai di shelternya Ibu Dewi ya. Populasinya lumayan banyak. Kita lihat kondisi di dalam ya. Kita lanjut ke sana.
lampu dong. Lampu. Ya, semua lampu setiap hidup kandang nih. ada lampunya. Iya, semua saya kasih lampu. Nah, supaya mereka nggak dingin. Kalau sudah mulai jam 5 tuh sudah hidup lampu semua. Kalau saya mau tidur ini semua ditutup hordengnya. Oh gitu. Tutup. Karena takut angin kan. Angin kan kenceng kalau malam. Malam kenceng ya sini Bu? Kenceng dok. Jadi dingin ya? Dingin. Jadi tutup semua. Nah, sudah tutup semua saya baru pergi tidur. Nanti kalau hujan lebat tengah malam saya bangun lagi dok. Ibu jam berapa ini ya? Mulai start bersih-bersih ini sebanyak ini jam berapa? Saya kalau jam 8 mulai kasih mereka makan. Jam 8 pagi? Sampai jam berapa? Saya biasa sampai jam 1. Jam 1? Wah, jam 1 siang. Jam 1 siang kan, beresin, kasih makan. Itu anjing sama kucing semua? Iya. Jam 1? Itu sendiri? Sama Bapak? Sendiri. Enggak, Bapak pagi enggak bantu saya, Bapak kan kerja. Sendiri, saudara-saudara? Sendiri. Terus nanti sore Bapak pulang kerja, habis buka baju kantor, langsung bantu saya kasih makan kucing, kasih makan anjing. Sore jam berapa? Jam 5. Jam 5 Bapak sore? pulang jam 5. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Sampai jam 9 malam ya Allah. Sampai jam 9 malam. 4 jam ya? Sampai jam 9 malam. Kalau misalnya nggak ada yang sakit, nah itu cepet. Kalau ada yang sakit mau disepet makan, sepet minum, sepet obat, lebih lama lagi. Nah jadi kadang kalau mereka banyak yang sakit, saya bisa sampai jam 11 malam dok. Saya duduk di sini. Jam 11 malam? Duduk di sini, sepetkan mereka makan. Nah, sampai mereka nanti semua udah siap, saya baru masuk mandi. Berarti sih berapa ekor? Kucing hampir 60 ekor? Ya, kucing ada 60 lah dok, termasuk yang kecil-kecil. Kalau anjing 30. 30 ekor, totalnya 90 ekor, bayangkan, luar biasa. Itu tiap hari saya kayak gitulah dok kerjanya. Kalau saya udah pegel, saya duduk dulu. Lanjut lagi gitu. Saya duduk dulu atau saya masuk dulu, saya baring. Nanti kalau sudah siap, saya datang lagi. Ini kayak gitu. Bulan tanggal apa? Tahun berapa nih berdirinya nih Bu? Yang posisi tempat ini 2 tahun sudah dok. Oh ini 2 tahun ya. Sebelumnya di Oriana. Dulu Marina kan saya sana. di Oriana, di Ocarina. Ocarina ya. Ini punya bos tempat suami kerja. Dia kasih kami pakai. Ini semua bos yang bikinin. Itu semua bos semua bikinin. Ini kawan yang buatin donasi dari kawan-kawan cat room nih. Tapi kami yang kerjain, mereka yang kasih mereka kasih dananya, kami suami istri, anak-anak yang kerjain nih, anak beranak semua cat room nih kami kerja. Jadi kami ndak upain orang. Kalau misalnya upain orang kan mahal. Nah jadi kami kerjain lah tiap hari Sabtu sama Minggu aja bisanya papinya kerjain. Lain dari itu nggak bisa. Karena kan kerja kan. Berarti udah berapa tahun bergelut di bidang rescue? Kalau untuk anjing udah 11 tahun. Udah 11 tahun? Udah. Anjing 11 kucing? Tahun, kucing ada 6 tahun. Kucing 6 tahun. Anjing yang paling banyak. 2000-an ya? 2009 dong. 2009 ya? Udah 2009 saya udah di Batam tuh sudah ada anjing, dulu nggak banyak, cuma berapa ekor aja. Karena kawan kasih tahu nanti dia keadaannya sakit atau apa kan, nah saya bantu gitu, kayak kasus kucing-kucing gini kan, saya bantu. Ya, jadi beliau kalau ada yang sakit biasanya juga kadang ke tempat saya ada, ke dokter lain juga ada. Jadi beliau tidak membiarkan ya, artinya beliau tetap berusaha untuk membeli yang terbaik buat kucing dan anjing di sini. Nggak dibiarin sakit atau mati begitu aja, enggak. Saya usahain. Saya dulu nggak punya duit sampai tabung gas satu-satu saya jual. Jualin sama beliau. Tabung gas saya habis, semua saya jualin. Ini untuk jadi dana pribadi sama bapak keluarga ya? Iya, tiap suami gajian saya bayar utang. Tuh, jadi nggak ada open donasi ya Bu ya? Nggak ada. Murni pribadi beliau. Pribadi. Dulu ada satu kawan dia rajin donasi karena dia ada nitip satu ekor kan. Sekali pas sudah kena COVID dia bilang nggak bisa lagi katanya. Ya namanya orang nggak bisa kan kita nggak mungkin maksa. Dan lagian itu kan nggak mungkin saya buang dong. Jadi tetap saya pelihara. Nah sama yang cacat tuh ada 4 ekor, tuannya juga sudah nggak bisa biayain, saya juga nggak mungkin buang. Tetap saya pelihara mereka, tapi ya alhamdulillah ada aja rezekinya dong. Nanti dari dokter ngebantu kalau saya berobat kan, dari dokter Ferry, dari dokter yang mana-mana gitu. Kalau saya bawa mereka, kadang kalau saya bawa mereka saya nggak ada duit, saya terus terang dok saya nggak punya duit, saya utang, saya bilang. Nggak apa-apa Bu katanya. Jadi di rumah apa aja ada saya jual.
kulkas saya jual, tabung gas 11 biji tabung gas satu-satu saya jual. Bawa mereka berobat kan. Nah, kadang ada yang mau operasi, kalau pas operasi saya nggak punya duit banyak, ya saya utang lah, saya cicil, saya bilang kayak gitu. Nah, pokoknya nggak ada lagi lah, semua habis. Sekarang saya di sini cuma numpang punya kos, saya tak punya rumah, saya tak punya apa-apa. Jadi tiap hari, nah, inilah kerjaan saya ngurus mereka. Tapi ini harta sampai akhirat nggak habis-habis nih. Amin, amin. Betul. Amin. Kadang kalau pergi ke dokter-dokter ya, sayanya maunya berdoa jangan datang lagi gitu. Iya, benar. Iya benar-benar. Ya kan, jangan datang lagi gitu kan. Kalau datang lagi berarti kan udah habis-habis. Mereka sakitan terus kan. Nah, kadang kalau mereka lagi sakit, saya suka ngobrol sama mereka. Janganlah kalian sakit-sakit. Mami lagi nggak ada duit nih, gue bilang. Sudah utang dokter banyak. Baik-baiklah kalian sembuh ya, ulang. Nah, kayak gitulah tiap hari mereka. Tapi ini dok, mereka gini-gini saya vaksin semua loh. Oh, luar biasa. Saya vaksin dok. Vaksin nih luar biasa. Ini kucing semua saya vaksin. Yang di dalam tuh juga semua saya vaksin waktu mereka masih kecil. Nah, sudah gede enggak? Ini udah ada vaksin semua. Tinggal itu aja tuh, rombongan itu belum. Dan mereka juga minum obat cacing dok. Saya kasih obat cacing juga. Kasih obat cacing yang itu tuh, yang sirup. Sirup ya. Ada vitamin juga untuk mereka nih. Ini vitamin. Ini orang bilang apa aja saya belilah dok. Yang penting sehat. Orang bilang apa aja saya beli. Nah, kalau yang sakit itu memang saya rawat pakai madu. Saya udah sembuhin berapa ekor anjing yang luka dengan madu, sembuh dia. Jadi dia kering. Kayak seperti itu, nanti kalau sudah sembuh, saya mau balikin ke Bengkong. Ada satu ibu-ibu yang tiap hari kasih dia makan. Jadi nanti kalau dia udah sehat, saya balikin dia ke sana. Jadi biar dia nggak terkurung di sini kan. Nah, kalau yang lain-lain nggak ada tuannya ya saya tak bisa lepasin. Jadi nih kucing sama anjingnya itu didapat dari mana nih Bu? Dari jalan. Rescue berarti dari pasar. Kadang kalau ke pasar lihat mereka sudah sempoyongan bawa pulang. Gitu. Terus yang adopsi ada? Ada yang adop, ada yang enggak. Lebih banyak enggak. Jadi karena mereka kampung nggak ada yang mau. Coba kalau ras. Padahal kan kucing saya cantik-cantik ya dong. Itu saya mau. Kucing saya cantik-cantik, tapi kok nggak ada yang mau gitu nah. Jadi Bu Dewi sebenarnya membuka untuk calon-calon adopter ya. Jadi teman-teman yang memang mau memelihara kucing atau anjing di tempat Bu Dewi boleh. Di tempat sini syaratnya banyak. Apa Bu syaratnya? Saya sih nggak ada syarat apa-apa dok. Kalau misalnya kawan ada hati terbuka, kasihlah saya 1 kilo 2 kilo makanan kucing lah gitu. Jadi bisa untuk makankan mereka gitu. Kalau anjing saya vaksinin, saya minta ganti uang vaksin gitu. Vaksin digantikan, wajar sih. Nggak apa-apa. Itu saja kan, asal mereka disayang. Kadang kalau misalnya dia bilang, Bu saya nggak ada uang, kalau dia sayang saya kasih aja begitu. Saya nggak minta apa-apa, asal dia janjikan dipelihara, disayang gitu. Saya nggak minta lagi uang makan kah, uang vaksin, saya nggak minta lagi dok. Perlu di steril sebelumnya atau ada syarat buat steril juga? Ya ada lah, kalau bisa sih di steril lah, supaya kedepannya nggak makin banyak. Populasi sudah bertambah, jadi syaratnya tidak terlalu banyak. Yang penting bisa ngerawat anjing kucingnya dengan baik ya. Nah ini saya usahain setiap bulan dok, saya sterilkan 1 ekor kucing, 1 ekor kucing gitu. Mana tahu satu waktu kalau saya tak mampu lagi kan, kucing-kucing ini dilepaskan, mereka nggak berkembang biak lagi. Betul. Jadi menambah populasi ya. Di dalam situ ada mungkin ada 10 ekor kali yang sudah saya steril dan kebiri. Itu biaya pribadi juga. Iya, biaya pribadi. Itu luar biasa. Biaya pribadi dong, nggak ada saya minta uang. Kecuali ini kemarin saya minta donasi. Tapi minta donasi dari itu dog lover semua. Satu-satu dog lover saya WA-in sampai jam 12 malam. Yang diobati kucing. Minta ke dog lover. Iya, karena cat lover nggak ada yang mau ngasih. Iya, susah. Nah, jadi teman-teman dog lover saya WA-in satu-satu, kasih lihat dia punya video. Mereka kasih dong. Jadi dapat duitnya saya langsung setorkan ke dokter. Dok, ini uang donasi titip ya buat anak ini, saya bilang. Nanti sekiranya kalau nggak cukup saya utang, saya bilang gitu. Jadi saya nggak ada pegang uang dari itu dok, saya kasihin aja. Toh nanti juga dia berobat kan. Nah sama kemarin ini ada satu kawan yang biayain dia sampai lunas. Kayak gitulah dok tiap hari.
Ya, jadi ini saya sama tim Dekrus Community Batam ini memberikan bantuan sedikit ya Bu ya. Terima kasih ya, banyak Dok. Untuk anjing, pakan anjing kita kasih 300 kilo. Amin. Ya. 300 kilo ya Bu Iwan ya. Amin, Untuk amin. pakan kucingnya berapa? 100 kilo. Oh, syukur alhamdulillah. Jadi totalin, Tuhan berkati ya. dokter ya, berkati tim semua. Tetap saya sukses. Dokter juga bisa terus berkarya menolong anjing kucing. Satu lagi Dok, kalau saya nggak ada duit saya utang. Siap. Karena saya nggak selalu punya uang, ya kan? Nah itu saja. Tapi saya bayar Dok. Dokter kan kenal saya dari dulu. Dari pertama kali dokter punya ruko kecil tuh saya sudah di sini sampai hafal. Hafal saya. Dulu saya mau nanya sama ibu. Saya yang di rumah istilahnya pribadi 28 ekor. Satu saat pasti ada rasa jenuh, sampai kapan sih? Begini terus. Terkadang ada rasa nanti aku lepasin lah, seperti itu kan. Sedangkan yang ibu hadapi itu lebih banyak gitu. Iya, betul. Anjing iya, kucing iya. Gimana rasanya biar input lebih semangat? Saya punya prinsip gini, mereka tidak minta saya ambil, saya sendiri yang terbuka hati membawa mereka. Jadi bagaimanapun caranya, saya harus siapkan tugas ini. Saya punya prinsip gitu, dan saya juga udah pesan sama anak dan suami saya. Andai kata satu waktu tiba-tiba saya meninggal, tolong jangan dilepas liarkan. Cari cat lover, cari dog lover, supaya mereka diadop. Saya begitu saja, jangan mereka dilepaskan. Kalau dilepaskan buat apa saya tolong? Memang ada juga anak-anak saya komplain, Mami sudah jangan ambil, ini udah terlalu banyak katanya. Saya bilang sekarang dia kecil kayak gini, di jalan, ndak makan, ndak apa, masa kita tega biarkan, saya bilang gitu kan. Jadi bagaimanapun saya harus bawa. Kadang anak saya bilang, iya tapi kan Mami makin hari makin tua, nggak apa-apa, saya bilang. Sebelum Mami nanti pulang ke rumah Tuhan, Tuhan sudah siapin ini semua, saya bilang. Jadi mereka tidak akan terlantar kemana-mana, pasti akan ada orang lain untuk bawa mereka. Jadi saya nggak punya kepikiran untuk lepasin mereka ke jalan. Itulah kenapa tujuan saya sterilkan mereka satu-satu. Andai kata satu waktu saya udah tua, saya tak mampu. Memang saya juga ada bilang, Tuhan waktu saya ini sampai kapan? Makin hari saya makin tua, tenaga saya habis. Jadi saya cuma minta Tuhan kuatkan saya aja. Ya kan? Kalau secara manusia Bu, saya tak mampu. Saya nggak bisa. Sekian ratus loh, mau ada kali mungkin 100-an. Nggak mampu saya. Tapi ya itulah, alhamdulillah Tuhan selalu kuatin saya kan. Saya bisa tetap ngurus mereka. Saya nggak bisa namanya sakit tuh sampai 1 minggu. Hari ini sakit, besok saya sudah bangun, saya udah jalan ke sana ke sini untuk urus mereka. Kalau saya pergi keluar, kadang saya kan dipanggil kerja juga Dok. Pergi di pet shop Cubi tuh, kalau ada bookingan anjing, saya dipanggil ke sana bantu mandiin anjing orang. Nah itu kan tidak tiap hari Dok, namanya bookingan kan, kadang ada kadang enggak. Kalau saya belum pulang Dok, saya sudah gelisah. Karena masih di sini apalagi banyak, kalau lampu-lampu ini belum hidup, saya sudah gelisah. Saya sudah harus cepat pulang. Untuk cepat hidupin lampu mereka. Jadi saya pulang dari luar, saya nggak ke dalam dulu, saya langsung ke sini dulu. Satu-satu saya lihatin mereka masih bernapas enggak. Nanti kalau mereka semua masih aman, sudah lampu hidupin, saya baru masuk ganti baju. Habis ganti baju saya tak minum tak makan, saya langsung ke sini lagi. Ke sini langsung kasih mereka makan sudah. Kayak gitu. Nanti sudah siap kasih mereka makan kan. Suami saya pulang, dia makan, sudah dia makan, dia langsung ke sini bantu saya. Jadi tiap hari kami berdua. Cuma berdua. Berdua aja yang ngurus. Kadang suami saya ngejek saya Bu, nanti besok-besok kalau pulang surga jangan bawa mereka lagi ya. Cukup di sini aja. Takut di surga ngurus kita lagi. Jangan ngurus lagi. Jangan bawa lagi. Iya betul. Itulah saya bersyukurnya punya suami baik kayak dia. Support banget ya. Semua gaji dia habis buat untuk ini. biaya ini. Dok, asal dokter tahu tiap bulan dia gajian, saya cicil di dokter 2,5 juta dari gaji dia untuk bayar utang saya berobat mereka ini. Dari situ tiap bulan saya pasti ke sana cicil. Pokoknya setiap gajian, dia gajian tanggal 5, tanggal 6 saya udah ke sana setor. Kadang ada dapat dari kawan kan. Nih
Cidewi buat bantu anak-anak. Nah, kadang saya kasih ke sana, dapat. Nah, kadang kalau mereka bilang udah buat beli makan aja ya katanya untuk mereka. Nah, itulah saya belikan. Itulah dok. Saya punya kegiatan. Mungkin kadang kalau saya bicara orang tak percaya ya, Mbak ya. Kalau nggak lihat kenyataannya kan, orang mungkin Dan ini kira dia tidak terekspos nih ya belum. enggak. Mungkin orang-orang yang kunjungan aja ya. Iya, kawan-kawan pribadi lah dok, yang Iya, tahu, yang pribadi, kenal. Jadi Dokter mana lihat pernah saya itu posting nggak pernah. di Facebook kan? Jadi ini saya angkat di YouTube saya ini. Kejadian kucing saya mau separah apapun, mau sakit bagaimana, Iya, saya nggak tidak pernah. pernah posting. Iya. Dan saya juga tidak pernah teriak minta biaya. Iya. Sebisanya saya obatin. Betul. Nah, satu-satu dok perhiasan saya habis. Nggak punya duit saya bawa jual untuk biaya kucing anjingnya. Jadi saya nggak punya apa-apa lagi. Kalau boleh dikatakan dulu perhiasan saya banyak. Banyak waktu saya belum masuk dunia mereka. Saya tiap bulan ke salon dok, perawatan. Tapi setelah masuk dunia mereka, saya mau semir rambut, tanya berapa? 100.000. 100.000 saya beli makanan kucing dapatnya banyak. Nggak jadi. Badan sakitnya mau ngurut berapa? 150. Aduh, beli makanan banyak. Yang membuat ibu masuk ke dunia mereka itu dasarnya apa? Pertama sih rasa kasihan Sayang. dan tak tega gitu lihat mereka kondisinya seperti itu gitu kan. Awalnya dulu cuma 1 ekor kucing anjing lah datang ke rumah waktu di pulau, anak saya kasih makan perkedel. Datanglah tuh si anjing. Jadi saya lihat anjing ini lucu, saya bawa enggak lama dia nggak ada teman, saya cariin dia teman. Jadi waktu saya pulang dari saya pindah pulau, dari pulau pindah sini, saya sampai charter kapal dok untuk bawa mereka 4 ekor aja. 4 ekor. Saya charter kapal barang khusus, bawa barang saya, bawa mereka datang. Nah dari situlah berawal. Nah setiap lihat mereka sakit, hati saya nggak tahan. Gitu. Nggak tahan hati saya dok. Saya bisa kadang-kadang nggak mau, tapi habis itu saya jadi pikiran. Kepikiran. Dokter masih ingat nggak dulu saya pernah ke tempat dokter pas mau tanggal 31 dokter nggak bisa rawat inap, nggak bisa operasi karena dokter banyak pasien penitipan. Dia pendarahan dok. Orang sudah tahun baru petasan bunyi-bunyi saya tidur sama dia karena dia pendarahan. Nah, saya pernah juga dia sakit, saya kerja tiap hari saya gotong dia pergi kerja, pulang saya gotong dia balik lagi. Dibawa kerja? Karena saya pikir di rumah nggak ada yang kasih dia makan, nggak ada yang kasih dia minum, jadi tiap hari saya bawa dia bolak-balik. Bermula dari situ ya. Pada akhirnya jadi banyak dong. Makanya kalau bisa saya juga sudah nggak mau. Itu yang di dalam rescue semua? Iya. Semua rescue. Yang tua-tua aja yang punya saya, yang umurnya sudah 9 tahun, 10 tahun. Nah, kalau yang lain-lain kayak misalnya dari pendek-pendek tadi tuh cantik-cantik rescue? Iya. Loh, secantik. Kemarin dia tuh sudah hancur, sakit mulai parah. Ownernya sudah nggak sanggup biayain. Jadi minta tolong sama saya gitu kan, bisa nggak? Jadi saya bilang cobalah bawa, saya rawat dia sembuh. Nanti lagi? Dia sembuh. Saya mau open adopt ke dia, cuma saya takutnya kalau nanti sakitnya kambuh, orang sanggup nggak biayain dia gitu loh. Betul. Karena kata dokter, dia tuh nggak bisa sembuh total karena kelebihan minyak badannya tuh dok. Jadi bisa sering gatal. Beberapa wawancara sama Bu Dewi, jadi untuk sahabat The Cruz yang memang mungkin kelebihan rezeki ya, boleh dibantu beliau ini selama ini memang tidak terekspos, sengaja saya angkat biar dunia kita tahu bahwa memang ada beberapa shelter yang mesti kita bantu dan kita angkat. Amin. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalau ada yang mau memberi donasi bantuan boleh komen di channel saya ya. Amin dok. Bu Dewi, itu ya. Syukur dokter sudah berkunjung kan. Terima kasih banyak teman-teman juga sudah berkunjung, udah lihat tempat saya. Kalau saya ini nggak bohong. Ini semua hoax ada. Ya. Ini real ya. Ini ada, kenyataannya ada, bukan orang bilang ece-ece kan, posting terlalu banyak, ini ada kan. Saya rasa ini shelter paling banyak ya. Iya. Ya, di Batam ya, yang tidak terekspos loh ya.
Kucing juga Nggak ada yang 30. tahu, Bu. saya aja nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Memang beliau tidak mengekspos diri. Saya nggak pernah, saya nggak Cuman saya pernah. udah sebelumnya saya pernah bilang, saya bilang nanti saya akan ekspos beliau. Nah, saya nggak pernah. Ya. Soalnya saya nggak mau, Bu. Nanti kalau saya takutnya itu ya. dibilang saya cari muka. Ya. Saya dulu pernah waktu saya lagi down, pas suami saya tak kerja berhenti dari pulau. Nah, itu saya minta bantuan, mereka bilang apa? Kalau nggak sanggup ngapain pelihara Iya. banyak-banyak. Nah, itu dia. Saya ada baca. Jadi Serba dari situ salah ya. saya tidak pernah lagi mau Close minta lagi, Bu. minta apa-apa. Saya dulu nggak pernah minta apa-apa karena suami saya gajinya besar. Sebulan 35 juta. Dulu ya. Dulu kerja di pulau. Jadi saya tidak pernah minta bantuan apapun. Saya berobat ke dokter pun saya tak pernah ngutang dokter. Andai ada saya ngutang pun saya habisin, saya lunasin. Donasi. Nah, itu dari dulunya. Nah, karena bapak udah gajinya tak seperti dulu lagi kan. Nah, tapi saya tetap bertahan, mempertahankan mereka, nggak saya buang. Nah, itulah. Itu yang berat tuh mempertahankan itu. Nah, itu yang susah. Ngambil senang. Iya, ngambil Mempertahankan senang, itu yang mempertahankan. Yang saya maunya tuh mereka kayak kucing yang sudah sehat gitu kan. Adalah kawan-kawan yang terbuka hati ngadopsi Untuk adopsi, gitu. ya. Biar kedepannya saya bisa nolong lagi gitu kan. Jadi harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Saya harapan kedepannya makin banyak orang yang terbuka hati Iya. untuk menolong anjing kucing yang nasibnya tak Betul. baik kan. Bagi teman-teman yang sudah pelihara janganlah dibuang kalau sudah sakit, sudah tak berdaya kan. Peliharalah mereka sampai akhir. Yes. Namanya tanggung jawab, kita harus selesaikan sampai akhir. Kadang saya berpikirnya gini, kita berbuat jangan untuk dilihat manusia, tapi kita lakukan supaya Tuhan aja yang lihat kita kan. Mungkin orang menilai kita nih sok atau apa, saya nggak peduli. Yang saya kerjakan, saya bukan kerjakan minta pujian orang. Saya cuma kerjakan apa menurut saya baik dan di mata Tuhan baik udah. Iya. Nah, itu saja tujuan saya supaya kedepannya anjing kucing ini nasibnya bisa lebih baik lah. ya. Ada kawan-kawan yang terbuka hati mau ngadopsi mereka Mengadopsi, gitu. ya. Mau kasih mereka kehidupan lebih baik lah. Soalnya saya lihat di jalanan tuh banyak sekali kucing-kucing yang mati sia-sia, tergelindas, disiram kan. Nah, itu yang kadang membuat kita nih sedih. Iya. Nah, apa salahnya kan sisiin lah sedikit saja tak banyak untuk mereka gitu. Iya. Toh kita kasih mereka makan 1 ekor ikan aja belum tentu habis. Apa salahnya kita saling berbagi kan? Iya. Nah, mungkin sekarang saya sudah tidak ada apa-apa, tapi saya yakin satu waktu Tuhan akan gantikan semua. Yes. Karena yang saya kerjakan saya bukan foya-foya untuk judi atau untuk apa, tapi saya untuk mereka. Iya. Saya berikan untuk mereka. Nah, jadi saya nggak kecewa dan saya nggak pernah menyesali apa yang saya kerjakan, nggak pernah. Kalau saya menyesali mungkin sudah saya buang. Dari dulu suami saya suruh buang, kan? Dia bilang lepasin lah, katanya udah banyak. Saya bilang kamu mau melepasin boleh, saya bilang kan. Kalau suruh orang adopsi kan susah. Saya belikan racun, kau yang racun, saya bilang gitu ya. Tapi kalau mereka sudah ndak ada, kau pun ketinggal. Aku bilang. Jadi bingung ya. Iya, saya bilang sama suami saya gitu. Nah, saya ada, mereka ada. Karena mereka lah saya ada dan bertahan. Tapi kalau mereka sudah ndak ada, saya pun ndak ada di sini, saya bilang. Saya pun pesan anak-anak saya jangan coba-coba dibuang. Setiap saat anak saya suruh buang, saya marah. Kalian tidak bantu biayain, jangan suruh buang. Harta mami yang habis itu uang mami, bukan uang kalian. Aku bilang kalian diam aja. Jadi anak saya pun tak berani. Itu saja saya tegasin sama mereka kan. Nah, tapi kalau bisa ya jangan sampailah ya. Iya. Kalau bisa dok saya minta tolong, mana tahu besok-besok saya pulang ke sorga duluan. Di sini banyak, dokter bantulah cari kawan-kawan ngadopsi mereka ya dok ya. Siap. Jangan sampai mereka diliar lepaskan, kasihan Ya, dok. tim. Saya minta tolong juga Amanat sama ya. kawan-kawan semua yang ada di sini ya. Mana tahu umur kita tak tahu ya. Saya cuma berharap saya panjang umur. Amin. Sampai mereka udah selesai saya baru pulang. Itu saja tujuan saya. Terima kasih untuk dokter dan tim yang sudah baik hati datang ke sini. Tuhan memberkati selalu ya, sukses Amin. dan terus berjuang untuk mereka. Amin. Oke, kita turunin. Ya.
Stop. Oke, sahabat The Cruz, sampai di sini dulu kunjungan kita ke beberapa shelter dan rescuer mandiri ya. Jadi hari ini sungguh banyak sekali informasi, kemudian inspirasi, motivasi kami juga dari tim ya. Banyak pelajaran yang kami dapat di sini ya. Untuk teman-teman rescuer yang berjuang, tetap semangat, jangan putus asa, jangan down. Sahabat The Cruz, silahkan berbuatlah untuk membantu orang lain sekitar kita yang terdekat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi mudah-mudahan konten ini bisa memberikan sedikit inspirasi, motivasi juga. Jadi bukan ria atau kita memamerkan atau diberikan kepada orang lain, tetapi ini hanya sebuah gambaran kecil di lingkungan kita, terutama di Basar Batam yang memang butuh kita support, butuh kita dukung untuk keberlangsungan hidup anabul ataupun anjing, kucing yang mungkin nasibnya kurang beruntung. Kita support mereka, kita dukung mereka semampu kita, semampu apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan konten kali ini bisa membuat suatu pergerakan bagi saya pribadi dan teman-teman yang lainnya untuk selalu mendukung dan mensupport rescue mandiri ataupun shelter-shelter yang ada